Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Ibu harap kalian baik-baik saja dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 pada materi cara menentukan kalimat utama dan ide pokok. Mari anak-anak kita belajar dengan penuh semangat. Seperti yang telah kita ketahui, kalimat utama merupakan kalimat yang mengandung gagasan utama mengenai suatu topik yang sedang dibahas di dalam sebuah paragraf. Keberadaan kalimat utama dalam sebuah kalimat sangatlah penting karena merupakan kerangka dasar pengembangan paragraf. Sedangkan ide pokok merupakan masalah utama yang terdapat dalam kalimat utama. Ide pokok adalah kalimat yang mengandung tujuan utama keseluruhan isi teks termuat dalam kalimat dalam utama. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar cara cepat dan mudah menentukan kalimat utama dan ide pokok. Ibu guru mempunyai teks bacaan yang berjudul Makanan Pokok di Indonesia. Teks bacaan ini terdiri dari 4 paragraf yang akan ditampilkan untuk setiap paragraf. Anak-anak bisa menjeda video ini untuk membaca secara detail. Kita mulai pada paragraf pertama. Makanan pokok adalah makanan yang menjadi makanan utama. Makanan pokok yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia adalah nasi. Akan tetapi, ada beberapa makanan pokok lain yang juga dikonsumsi masyarakat Indonesia selain nasi. Contohnya adalah jagung, sagu, dan singkong. Nah, anak-anak, kuncinya dalam menentukan kalimat utama dapat kita lihat pada awal atau akhir paragraf. Kunci yang kedua, kalimat utama adalah kalimat yang paling umum pada paragraf tersebut. Jadi, kalimat utamanya adalah makanan pokok adalah makanan yang menjadi makanan utama. Sedangkan kalimat berikutnya adalah kalimat penjelas. Nah, dari kalimat utama itu, kita bisa mencari ide pokoknya, yang merupakan inti atau ide dari kalimat utama. Jadi, apa ide pokoknya? Ide pokoknya adalah makanan pokok. Kita lanjutkan pada paragraf kedua. Jagung dapat menjadi makanan pokok pengganti nasi karena jagung memiliki kadar gizi yang tidak kalah dengan nasi. Jagung mengandung kalori dan karbohidrat yang cukup tinggi sehingga cukup mengenyangkan. Di samping itu, jagung juga mengandung vitamin dan mineral yang baik untuk tubuh. Nah, kira-kira kalimat utamanya ada di awal atau di akhir paragraf anak-anak? Kita bisa lihat dari yang paling umum dari paragraf itu. Pada kalimat pertama, jagung dapat menggantikan nasi. Pada kalimat kedua dan ketiga, menjelaskan alasan jagung dapat menggantikan nasi. Hal ini menunjukkan bahwa kalimat utama atau yang paling umum terletak pada awal paragraf. Kemudian, kalimat selanjutnya merupakan kalimat penjelas. Kita lihat ide pokoknya. Apa yang menjadi inti dari kalimat utama itu? Disampaikan bahwa jagung dapat menjadi makanan pokok karena beberapa alasan. Jadi ide pokoknya adalah jagung sebagai makanan pokok. Kita lanjutkan untuk paragraf ketiga ya.
Sagu merupakan makanan yang cukup populer di wilayah Indonesia bagian timur seperti Maluku dan Papua. Masyarakat Maluku dan Papua bisa mengkonsumsi sagu bersama dengan olahan ikan. Tujuannya untuk melengkapi kandungan nutrisi yang tidak terdapat dalam sagu. Meski kandungan gizinya tidak selengkap nasi dan jagung, akan tetapi sagu memiliki kandungan karbohidrat yang cukup tinggi. Hal tersebut membuat sagu layak menjadi makanan pokok pengganti nasi. Kita lihat kalimat awal paragraf dan akhir paragraf. Salah satu cara paling mudah menemukan kalimat utama yaitu menemukan penyimpulan dari paragraf ditandai dengan kata hal tersebut. Jadi kalimat yang paling umum pada paragraf ketiga ini terletak di akhir paragraf. Kemudian kita tentukan ide pokoknya. Apakah yang dibahas? Sagu menjadi makanan pokok. Jadi ide pokoknya sagu sebagai makanan pokok. Kita lanjutkan pada paragraf keempat ya. Pada zaman dahulu, masyarakat Indonesia sering mengkonsumsi singkong sebagai makanan pokok. Hal ini dilakukan karena harga singkong lebih murah dari beras. Selain itu, tanaman singkong juga relatif lebih mudah ditanam. Jika ditinjau dari kandungan karbohidratnya, singkong juga cukup mengenyangkan saat dikonsumsi sebagai makanan pokok. Kita lihat kalimat pertama dan terakhir pada paragraf tersebut. Kalimat pertama menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia mengkonsumsi singkong sebagai makanan pokok. Kalimat-kalimat selanjutnya menjelaskan alasan singkong dipilih sebagai makanan pokok. Jadi kalimat kedua, ketiga, dan keempat menjelaskan kalimat yang pertama. Jadi kalimat utama paragraf ini ada di awal paragraf, yaitu pada zaman dahulu masyarakat Indonesia sering mengkonsumsi singkong sebagai makanan pokok. Kita lihat ide pokoknya apa? Apa yang dibahas tadi? Singkong. Singkong diapakan? Digunakan sebagai makanan pokok. Jadi ide pokoknya adalah singkong sebagai makanan pokok. Nah, anak-anak, setelah menyimak penjelasan tadi, coba kerjakan soal di bawah ini ya. Di sini ada sebuah paragraf. Zaki seorang atlet yang multitalenta. Selain menjadi atlet olahraga voli, Zaki juga seorang fotografer yang sering pergi ke berbagai tempat yang indah untuk mengambil foto. Bakat yang dimiliki Zaki dalam olahraga voli pernah mewakili juara Indonesia memenangkan Olimpiade pada 3 tahun yang lalu. Selain voli, Zaki juga masih sering bermain bola dengan teman sekampungnya. Bukan berarti dia tidak bisa dalam olahraga lain. Justru dia mahir dalam beberapa bidang olahraga. Yang kedua, bagi warga Jakarta, membuang sampah seenaknya ke sungai sudah jadi kebiasaan, bahkan tradisi sejak dulu. Padahal, kebiasaan buruk ini sudah dirasakan akibatnya hampir setiap tahun. Sampah-sampah ini bisa menyebabkan aliran sungai terhambat dan akhirnya menimbulkan banjir. Tidak heran banjir yang terjadi di Jakarta seringkali disebabkan oleh tumpukan sampah yang menghambat aliran sungai. Nah, anak-anak, coba temukan kalimat utama dan ide pokoknya dari 2 paragraf tadi ya. Kalian bisa menuliskannya di buku tulis kalian masing-masing. Lalu, tunjukkan hasilnya kepada orang tua kalian. Apakah jawaban kalian itu benar atau salah?
Nah, anak-anak, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kalimat utama biasa muncul di awal atau di akhir paragraf. Kalimat utama yang muncul di awal paragraf disebut dengan paragraf deduktif. Sedangkan kalimat utama yang muncul di akhir paragraf seperti pada paragraf ketiga disebut dengan paragraf induktif. Sedangkan ide pokok merupakan inti permasalahan atau pokok bahasan dari kalimat utama. Demikian tadi anak-anak pembahasan kita mengenai cara menentukan kalimat utama dan ide pokok. Anak-anak tetap rajin belajar ya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.